berbakti dari 2 Tawarikh pasal 30 ayat 8. Sekarang janganlah tegak tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya mukanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian, kita angkat hati kita. Kita mengagumi, kita menyanjung, kita menghormati, kita meninggikan Tuhan Yesus kita
mari kita siapkan hati kita, mata kita, telinga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Bambang Suryanto. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan betapa hebat. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan kepadamu segala sesuatu yang sedang kami alami dalam perjalanan kehidupan ini. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu melalui kebenaran firman-Mu, agar kami dapat melakukan perkara-perkara seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, namun terlebih dari itu ampunilah segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami sadar Tuhan, karena semuanya itu akan menghalangi kami untuk melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai pada awal bulan Agustus. Tema besar kita sepanjang bulan Agustus ini adalah karya Kristus di bumi pada masa kini. Judul khotbah yang saya akan sampaikan adalah karya Kristus menjadikan kita gembala. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang 17. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-16,
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah gembala agung. Alkitab menjelaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia rela memberikan segala sesuatu yang baik bagi domba-dombanya, bahkan nyawanya sekalipun. Perhatikan beberapa pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang 11, dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sedangkan di dalam ayat yang ke-27 dan 28 dari Yohanes pasal 10 dikatakan begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pernyataan ini menunjukkan siapa dirinya, karakternya, dan betapa kasihnya kepada domba-domba miliknya. Yang menjadi masalah bagi Yesus saatnya hampir tiba, di mana ia akan meninggalkan dunia dan pulang ke surga. Menjadi pertanyaan baginya, siapakah yang pantas menggantikannya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari tadi, hanya ada satu pokok bahasan, yaitu estafet kepemimpinan. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang akan menggantikan Yesus ketika Yesus naik ke surga? Nah, percakapan Yesus dengan murid-muridnya, terutama Petrus, terpusat pada kasih kepada Kristus yang bangkit. Mengasihi Yesus yang bangkit itu agak berbeda dengan mengasihi Yesus sebelum dibangkitkan Allah. Sebelum kebangkitannya, murid-murid mengasihi Yesus, tetapi murid-murid jatuh dalam kekecewaan. Bahkan mereka lari meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Itu sebabnya Yesus mempertanyakan komitmen murid-murid, terutama Petrus, dalam mengasihi Yesus yang telah bangkit itu. Kata Yesus kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Untuk menguji para murid atau Petrus, kata kasih yang digunakan Yesus dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, yaitu agapao, artinya mengasihi atau mencintai dalam makna sepenuhnya, tanpa syarat. Pertanyaan yang tidak main-main. Yesus menuntut murid-muridnya untuk mempunyai komitmen kepada Kristus dan kerajaan Allah. Lebih besar daripada komitmen apapun yang pernah atau akan dibuat oleh mereka. Pertanyaan ini dijawab oleh Petrus dengan jawaban demikian. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kata kasih yang digunakan Petrus adalah phileo atau phileo. Artinya mengasihi atau menyayangi dalam makna persahabatan. Petrus mengasihi Yesus karena ia sahabatnya. Maka Yesus bertanya untuk kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Masih tetap menggunakan kata agape.
Dia tidak lagi menuntut Petrus untuk mengasihi dia lebih daripada segalanya. Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Itu saja. Maka kali ketiga Kristus mengizinkan Petrus untuk mengasihinya dengan kasih philia. Yesus tidak lagi menuntut Petrus untuk mengasihinya dengan kasih agape. Petrus menangis. Dengan hati yang sedih, Petrus menjawab pertanyaan Yesus yang sama untuk ketiga kalinya. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengasihi Tuhan. Tidak ada lagi rasa sombong. Petrus begitu menjawab pertanyaan Yesus untuk ketiga kalinya itu. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang mendalam karena sering tidak setia dalam mengasihi Tuhan. Sesungguhnya sikap hati inilah yang menjadi tanah subur bagi pertumbuhan panggilan hidup dalam Tuhan, mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mempunyai tujuan khusus untuk Petrus, supaya ia menggembalakan domba-domba Kristus. Tuhan menjumpai Petrus di tempat di mana dia berada. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Yesus membimbing agar Petrus bertumbuh untuk diberi tanggung jawab dalam pengembalaan. Karena Petrus harus menggembalakan domba-domba Kristus dengan cara yang sama, yaitu mengasihi mereka, memberi mereka makanan rohani, mengajar mereka, memberikan keteladanan, sebagaimana dia telah digembalakan oleh Kristus dan dibimbing ke arah pertumbuhan yang sejati. Dan Tuhan menggunakan cara yang sama. Dia menemui kita di tempat di mana kita berada. Dia memanggil kita dan membuahkan apa yang pada saat ini sanggup kita pikul. Tuhan tidak minta yang aneh-aneh dari kita. Tuhan membimbing kita untuk tidak terus-menerus berada di tempat di mana saat ini kita berada. Kita harus bertumbuh. Kita harus semakin menyerupai Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan. Saya mempunyai seorang teman. Dia mempunyai anak. Pada waktu anak ini lahir, anak ini bertumbuh seperti anak pada umumnya. Tetapi pada waktu usia 7 bulan, anak ini kok pertumbuhannya menjadi stagnan, artinya hanya begitu-begitu aja. Akhirnya anak ini dibawa ke dokter. Waktu dibawa ke dokter, diukur lingkar kepalanya. Rupanya kepalanya terlalu kecil, sehingga otaknya tidak bertumbuh. Terus anak ini dicoba dibawa ke dokter yang satu, ke dokter yang lain. Pada akhirnya anak ini dibawa ke YPAC, Yayasan Penderita Anak-anak Cacat. Dan pada waktu di sana dokter memeriksa, dokter mengukur sekali lagi, dokter melihat rupanya ubun-ubunnya merapat sebelum waktunya. Anak itu masih 7 bulan, seharusnya ubun-ubun itu merapat pada umur 2 tahun. Tetapi anak teman saya ini merapat pada waktu, ubun-ubunnya merapat pada waktu umur 7 bulan. Dan untuk menolong dia harus digergaji. Tetapi kalau digergaji dan dibuka tengkoraknya, itu akan ada saraf-saraf yang kemungkinan terkena oleh gergaji. Nah, itu sebabnya ini sangat fatal, sangat riskan. Akhirnya anak ini dibiarkan, artinya maksudnya tidak jadi digergaji. Dan rupanya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
otak itu harus diberi makanan atau oksigen yang diterima dari luar tubuhnya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika anak ini ubun-ubun yang merapat seperti ubun-ubun orang dewasa, anak ini berhenti pertumbuhannya, dan akhirnya apa yang terjadi? Fisiknya tetap bertumbuh menjadi besar, tetapi sifat karakternya dan keberadaan anak itu seperti anak kecil. Dan sampai umur 12 tahun anak ini hanya bisa membuka mulut itu saja harus dicongkel pakai sendok untuk dimasukkan susu. Jadi setelah itu orang tuanya akan melihat sampai berapa jam anak ini seperti ini, dan akhirnya dia buang kotoran. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mau kita berada pada tempat yang sama seperti saat ini. Tuhan membimbing kita untuk terus-menerus berada di tempat, tidak terus-menerus berada di tempat di mana saat ini kita berada. Dia ingin kita bertumbuh, karena kita harus menyerupai Yesus, menyerupai Dia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan berkehendak untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti Tuhan melakukan perkara-perkara yang untuk Petrus, Tuhan juga ingin hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita menjadi seorang gembala yang benar, seorang gembala yang baik, dan seorang gembala yang sungguh-sungguh seperti Kristus, di mana Dia mengasihi domba-dombanya dengan kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, karena karakter domba-domba satu dengan lain yang berbeda. Saya teringat akan satu ilustrasi, di mana ini kejadian sesungguhnya. Di daerah Turki ada berapa ratus gembala yang sedang menggembalakan kambing dombanya. Dan apa yang terjadi ketika mereka sedang istirahat makan? Tiba-tiba kawanan domba yang biasanya tenang dan mereka tetap makan rumput, tahu-tahu ada satu domba yang menjadi panutan rupanya. Domba itu adalah domba jantan yang seringkali disebut orang sebagai bandot. Dan apa yang terjadi? Domba jantan ini tahu-tahu lari dan masuk ke jurang, dan diikuti oleh ratusan domba-domba yang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini fenomena yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan ini menjadi kekagetan bagi para gembala yang sedang istirahat makan pada waktu itu. Gembala yang baik akan menonton domba-dombanya, dan domba-domba akan mendengar suaranya. Domba-domba akan mengikut sang gembala. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi gembala-gembala yang dapat memberikan bimbingan kepada domba-domba yang kita gembalakan. Saudara jangan berpikir bahwa penggembalaan itu hanya dilakukan oleh seorang pendeta, oleh seorang rohaniawan. Saudara dan saya adalah gembala minimal. Kita adalah gembala di rumah tangga kita masing-masing. Kita adalah gembala di tempat lingkungan kita berada. Kita adalah gembala di tempat di mana kita menjadi satu-satunya orang atau menjadi orang-orang pilihan yang dipercayakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kelompok besar yang kita miliki. Entah saudara sebagai guru, entah saudara sebagai manajer, entah saudara sebagai pemilik usaha yang mempunyai anak buah. Anak buah saudara itu adalah domba-domba yang harus saudara gembalakan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Satu, sadarilah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Petrus sekarang dipercayakan kepada saudara dan saya.
Ingat, sadarilah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Petrus sekarang dipercayakan kepada saudara dan saya. Yang kedua, sebagaimana Kristus telah menggembalakan kita, demikian pula kita harus menggembalakan domba-domba milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Ingat, domba-domba itu adalah milik Tuhan. Untuk domba-domba itulah Tuhan menyerahkan nyawanya. Jadi domba-domba itu adalah milik Tuhan. Domba-domba itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui penebusannya dari segala ikatan kuasa dosa dan menjadikan orang merdeka. Ingat, topik kita bulan lalu adalah kita benar-benar merdeka. Saudara benar-benar sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan mempercayakan saudara untuk menjadi gembala-gembala, memimpin domba-domba milik Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan terus bertumbuh, berakar, dan berkembang dalam kehidupan kami, sampai pada akhirnya kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Bambang. Kiranya memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu kepada kita melalui panggilan memberi. Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, karena Kau telah memberikan kami lebih dari yang apa kami minta. Kau telah mencukupkan, Engkau telah menyediakan tepat pada waktunya. Saat ini Tuhan, kami mohon Kau memberikan kami ketulusan hati untuk memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya boleh takut akan Tuhan, sehingga menjadikan persembahan ini memuliakan nama-Mu melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Untuk warta, selama masih pandemi ini, kita menunggu kebijakan pemerintah, apakah ada perpanjangan PPKM, dan kita akan tetap kebaktian online selama kita masih belum diizinkan kebaktian di gereja. Untuk yang akan memberikan persembahan bisa menitipkan di pastori ataupun melalui transfer ke rekening gereja. Kita akan menaikkan doa kita. Kita akan menyampaikan semua pergumulan kita, kerinduan hati kita melalui doa syafaat. Sebelumnya kita akan mempersiapkan dengan pujian Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji.
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk keadaan negara kami Tuhan, untuk pandemi COVID yang saat ini masih belum membaik keadaannya Tuhan, masih cukup parah. Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang turun tangan Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, Engkau berikan kekuatan kepada para tenaga medis Tuhan, supaya bisa menangani pandemi ini dengan secepat-cepatnya. Tuhan, tolong siapapun yang terimbas dengan pandemi ini Tuhan, yang sudah berlangsung lebih daripada 1 tahun, Engkau yang akan berikan kekuatan, Engkau yang akan berikan jalan keluar. Karena Engkau tidak pernah memberikan cobaan apapun melebihi kekuatan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya perlu menguatkan kepercayaan kami di dalam Engkau, bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kami harus yakin dan kami harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, baik itu baik maupun itu buruk, kami tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena di balik semuanya pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan, yang mungkin sulit untuk pergi ke rumah sakit karena kondisi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang melawat, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, karena Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah yang mampu menyembuhkan, Engkau Allah yang mampu melawat satu persatu jemaat yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tuhan, kami percaya Tuhan dengan segala kondisi ekonomi yang saat ini ada, kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah yang menyediakan, Engkau Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami Tuhan. Tidak ada satupun juga yang tidak Engkau lihat dari apa yang terjadi dalam kehidupan kami, yang matamu menjelajah di seluruh bumi untuk melihat kami satu persatu anak-anak-Mu. Kalau kami merasa kami ditinggalkan, kami harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati para jemaat kami Tuhan yang masih beribadah di rumah, biarlah ibadah yang kami langsungkan secara online ini tetap bisa menjadi berkat buat satu persatu jemaat kami. Supaya Engkau tetap melawat, Engkau tetap hadir Tuhan di setiap rumah-rumah tangga jemaat kami yang mengikuti ibadah online ini. Engkau tetap ada dan Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap hadir, Engkau tetap memberkati, Engkau tetap menjamah, dan Engkau tetap melawat kami satu persatu. Biarlah ibadah kami ini bisa menjadi berkat buat siapapun yang melihatnya nanti di YouTube, baik jemaat kami maupun juga bukan jemaat kami. Biarlah semua mendapat lawatan yang sempurna daripada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas tangan-Mu yang telah menolong dan menopang kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus hamba-Mu dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa pimpinan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai selangkah hidup setiap saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita saat ini. Itu sebabnya diberkatilah saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya dan